sadar nggak? Uang tuh kayak temen SMA yang dulu lo pikir bakal selalu ada, tapi makin lama makin gak bisa diandelin. Dulu, 100.000 bisa belanja buat seminggu. Sekarang, kayaknya cuma cukup buat bensin sama kopi sachet. Itu bukan karena dunia makin jahat atau karena ada orang serakah di balik layar, tapi karena satu hal yang udah dianggap normal banget dalam ekonomi modern, inflasi. Inflasi itu pelan-pelan ngambil daya beli uang lo, sedikit demi sedikit tiap tahun. Dan yang menarik bro, ini bukan fenomena aneh. Hampir semua negara sengaja mempertahankan inflasi kecil tiap tahun. Menurut data IMF tahun 2024, rata-rata inflasi global masih sekitar 6,8%. Padahal target ideal bank sentral di banyak negara cuma sekitar 2%. Tapi angka 2% itu bukan angka ajaib turun dari langit bro. Itu hasil kesepakatan para ekonom dan pembuat kebijakan yang percaya sedikit inflasi bisa bikin roda ekonomi tetap muter. Biar masyarakat dapat belanja, bisnis tetap jalan, dan utang pemerintah pelan-pelan larut seiring waktu. Kalau mau jujur, sistem ini kayak kompromi besar-besaran. Masyarakat dikasih rasa stabil, tapi diam-diam daya belinya dikorbanin sedikit demi sedikit. Dan yang menarik bro, menurut riset dari Harvard Kennedy School, inflasi ringan justru bantu pemerintah nurunin beban utang publik tanpa harus naikin pajak. Karena saat harga-harga naik, pendapatan pajak nominal ikut naik juga. Kedengerannya pinter banget ya, tapi tunggu dulu. Masalahnya, efek inflasi itu nggak rata. Karena buat sebagian orang, inflasi itu bencana. Tapi buat sebagian lain, itu peluang emas. Dan disitulah sistem ini mulai kelihatan siapa pemain aslinya. Kalau lo perhatiin, setiap kali harga-harga naik, yang panik itu bukan orang yang punya aset. Coba lihat, orang yang punya rumah, saham, bisnis, mereka malah senyum tipis waktu berita inflasi keluar. Karena buat mereka, harga naik sama dengan nilai aset juga naik. Sementara, yang paling kena pukulan justru orang yang nyimpen uang tunai atau yang hidup dari gaji tetap. Setiap bulan nominalnya sama, tapi belanjaannya makin sedikit. Menurut data dari World Bank, setiap kenaikan inflasi 5%, daya beli kelas menengah bisa turun sekitar 3-4% secara real. Tapi di saat yang sama, nilai aset kayak properti dan saham seringkali naik lebih cepat dari inflasi itu sendiri. Artinya, inflasi itu bukan cuma bikin harga naik, tapi juga mindahin kekayaan secara diam-diam. Ekonom NYU Nauriel Rubini nyebut ini silent wealth transfer. Bahasa kasarnya, inflasi itu kayak maling yang sopan. Dia nggak ngambil uang lo langsung, tapi bikin nilainya pelan-pelan lenyap. Dan yang lebih gila bro, pemerintah pun bisa diuntungkan. Karena sebagian besar utangnya berbunga tetap. Jadi waktu harga-harga naik, nilai real utang mereka otomatis jadi turun. Menurut riset Harvard, mekanisme ini dianggap efisien. Karena pemerintah bisa mengerosi utang tanpa harus bilang ke rakyat, pajak naik ya. Jadi inflasi ini bukan sistem jahat, tapi jelas sistem yang berpihak ke mereka yang ngerti cara mainnya. Masalahnya, sebagian besar masyarakat nggak pernah diajarin cara main di sisi itu. Mereka sibuk nabung, padahal yang menang adalah yang nyimpen nilai, bukan uang. Dan di situ, permainan aslinya dimulai. Sekarang lo udah tahu siapa yang diuntungkan dari inflasi. Tapi kabar baiknya, lo juga bisa main di sisi itu, bahkan tanpa harus jadi orang super kaya dulu. Masalahnya, kebanyakan orang cuma diajarin cara bertahan. Nabung, kerja, nabung lagi. Padahal di sistem sekarang, nabung doang itu kayak lari di treadmill. Capek, tapi nggak maju-maju. Ekonom Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, pernah bilang, cash is trash. Maksudnya bukan uang itu sampah, tapi kalau uang lo cuma diam di rekening, nilainya pelan-pelan digerogoti waktu. Warren Buffett juga punya versi kalemnya. The best protection against inflation is your own earning power. Artinya, cara terbaik ngelawan inflasi adalah terus ningkatin kemampuan lo buat ngasilin nilai. Jadi gimana caranya? Menunggangi inflasi, bukan malah digulung ombaknya. Ada 2 jalan besar bro. Pertama, punya aset yang nilainya tumbuh lebih cepat dari inflasi. Kayak saham, properti, emas, atau bisnis. Semua hal yang bisa naik barang harganya. Tapi gue tahu, nggak semua orang bisa langsung punya modal besar buat main di sana. Makanya ada cara kedua, bangun aset yang bisa lo ciptain sendiri. Zaman sekarang, aset nggak selalu soal tanah atau logam mulia. Bisa juga bentuknya digital. Channel YouTube, personal brand, produk digital, bahkan skill freelancing lo sendiri. Karena di ekonomi modern, skill juga aset. Lo bisa mulai dari nol. Tapi kalau lo bisa hasilin nilai yang orang butuh, lo udah otomatis di sisi yang menang. Contohnya banyak, orang-orang yang dulu kepepet inflasi malah belajar bikin konten, jual produk digital, jual jasa digital, atau bangun personal branding. Sekarang,
income mereka nggak kepegang sama inflasi. Intinya bukan soal besar kecilnya modal, tapi gimana lo mainin mindsetnya. Lo nggak bisa stop inflasi, tapi lo bisa pilih berdiri di sisi yang diuntungkan olehnya. Dan begitu lo ngerti logika ini, setiap kali harga naik, lo nggak lagi panik, lo malah siap naik bareng. Jadi sekarang lu ngerti kan, inflasi itu bukan cuma soal harga naik. Dia itu sistem yang udah dirancang buat terus jalan. Buat sebagian orang, sistem ini bikin stres. Tapi buat yang ngerti aturannya, sistem yang sama justru bisa jadi kendaraan. Uang selalu berubah bentuk, bro. Dulu kertas, sekarang digital. Besok, mungkin cuma angka yang muter di blockchain. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah, yang ngerti aturan selalu menang. Karena di dunia yang uangnya terus kehilangan nilai, yang paling kaya bukan yang punya paling banyak, tapi yang paling cepat ngerti cara kerja sistemnya. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka cara pandang lo walau cuma sedikit, tekan tombol subscribe, bro. Karena di video selanjutnya, gue bakal bongkar satu hal yang sering disalahpahami banget. Kenapa utang yang lo kira beban justru bisa jadi alat paling kuat buat melipat gandakan kekayaan? Sampai ketemu di sana, dan ingat, yang ngerti aturan gak pernah takut lama permainan.